Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iesa Sringi dari kelas 1A Bidanan, Fakultas Fakultas Pemimpinan. Pada video kali ini saya akan memberikan penyuluhan terkait korupsi kepada lingkungan keluarga. Selamat menyaksikan. Pengertian korupsi adalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penggelapan serta penyelewengan jabatan yang dimiliki seseorang untuk demi kepentingan pribadinya. Jenis-jenis korupsi ada 7 berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 30 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. 7 jenis korupsi tersebut seperti benturan kepentingan dalam pengadaan, penggelapan dalam jabatan, kerugian keuangan dalam negara, suap menyuap, pemerasan, perbuatan curang, dan juga gratifikasi. Faktor penyebab korupsi ini ada dibedakan menjadi 2, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal ini seperti sifat tamak, moral yang tidak kuat, serta gaya hidup yang konsumtif. Kemudian faktor eksternal seperti faktor hukum, faktor politik, faktor ekonomi, dan juga faktor organisasi. Lalu apa saja dampak dari korupsi yang ditimbulkan? Dampak korupsi yang ditimbulkan ada 7 di segala bidang. Yang pertama ada bidang ekonomi, yaitu membuat kurangnya pendapatan serta lowongan pekerjaan. Kemudian yang kedua adalah sosial dan kemiskinan rakyat. Karena kurangnya pekerjaan, maka akan meningkatkan juga angka kemiskinan rakyat. Kemudian yang ketiga adalah birokrasi pemerintahan. Birokrasi pemerintahan ini di mana sistem pengawasan badan hukum yang kurang dalam menindaklanjuti kasus korupsi tersebut. Kemudian yang keempat adalah politik dan demokrasi, di mana rakyat tidak mempercayai lagi tentang sistem pengawasan yang berlaku di masyarakat. Kemudian yang kelima adalah pertahanan dan keamanan. Pertahanan dan keamanan ini sering kita dengar bahwa banyak negara lain yang bisa menerobos wilayah Indonesia. Kemudian yang keenam adalah kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan ini seperti menebang pohon sembarangan yang sehingga mengakibatkan bencana banjir serta kekeringan yang kita alami sekarang. Kemudian yang terakhir adalah plutokrasi. Plutokrasi ini di mana sistem keadilan yang kurang dimiliki oleh rakyat karena merasa hak mereka telah dirampas dan mereka tidak memiliki keadilan sama sekali. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana cara kita untuk memberantas korupsi. Ada 3 strategi pemberantasan korupsi. Yang pertama ada represif, kemudian yang kedua ada perbaikan sistem, dan yang terakhir adalah edukasi dan kampanye. Dari ketiga tersebut yang paling sering dilakukan adalah edukasi dan kampanye. Edukasi dan kampanye ini adalah bentuk unjuk rasa kita melakukan demo yang melakukan kesadaran pada diri masyarakat untuk memperlakukan dan menerapkan perilaku budaya anti korupsi. Kalau represif ini seperti kita melakukan pengaduan dan pelaporan kepada masyarakat kepada pihak yang terkait untuk menindaklanjuti kasus korupsi. Setelah itu melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, serta melakukan eksekusi. Kemudian ada perbaikan sistem. Perbaikan sistem ini di mana perbaikan kita melakukan pendapatan, itu aspirasi atau keterlibatan kita untuk merekomendasi kepada pihak terkait seperti lembaga pemerintah serta badan hukum, baik itu RT dan juga RW, untuk melakukan langkah-langkah untuk perbaikan sistem agar dapat lebih mengoptimalkan masalah kasus korupsi. Dampak korupsi yang paling menyusahkan rakyat itu apa? Baiklah, dari dampak korupsi yang telah disebutkan tadi, yang paling menyusahkan rakyat adalah di bidang ekonomi. Mengapa demikian? Karena para pejabat yang sudah mengambil keuntungan dari pendapatan rakyat membuat rakyat menjadi jatuh miskin, dan banyak intervensi yang tidak bisa menanamkan modal di tempat mereka, sehingga membuat meminimalisir lapangan pekerjaan, sehingga membuat rakyat tidak mendapatkan pekerjaan yang layak. Bagaimana contoh dari
Contoh dari 7 jenis korupsi yang pertama adalah kerugian keuangan negara, di mana pejabat di sini melakukan tindakan korupsi, yaitu mengambil sebagian besar modal dari perusahaan yang ia tinggali sehingga membuat perusahaan tersebut menjadi rugi besar serta bangkrut. Kemudian yang kedua adalah penggelapan dalam jabatan. Maksudnya di sini adalah para pejabat itu menyalahgunakan kekuasaannya serta kedudukan yang ia miliki untuk melakukan tindakan semena-mena untuk demi kepentingan pribadinya. Kemudian yang ketiga adalah benturan kepentingan dalam pengadaan. Dalam benturan kepentingan dalam pengadaan ini, contohnya pasti para pejabat juga memiliki niat untuk mendapatkan kepentingannya serta keuntungan pribadi dengan cara melakukan tindakan korupsi. Karena itulah antara korupsi ini ada niat tersendiri yang ada di dalam diri para korup tersebut. Kemudian yang keempat adalah suap menyuap. Suap menyuap ini bisa kita contohkan seperti para calon pasangan pemilu. Jika mereka ingin dipilih, pasti mereka akan memberikan sejumlah uang kepada pihak-pihak terkait untuk memilih mereka di saat pemilu nanti. Kemudian yang kelima adalah pemerasan. Pemerasan di sini contohnya adalah melipat gandakan pajak untuk masyarakat, yang dimana sebenarnya pajak yang normal kita contohkan 50.000 per bulan, tapi para pejabat tersebut melipat gandakannya menjadi 100.000 karena setengahnya ingin mereka dapati. Kemudian yang keenam adalah perbuatan curang. Perbuatan curang ini sama dengan seperti suap menyuap yang kita contohkan tadi sebelumnya, yaitu para pasangan calon pemilu. Kemudian yang terakhir adalah gratifikasi. Gratifikasi ini contohnya tanda terima kasih kita kepada seseorang yang telah membantu kita untuk menghasilkan perbuatan kita dengan cara yang mulus sehingga kita dapat memiliki apa yang kita inginkan. Menghilangkan korupsi itu, Kak? Cara menghilangkan korupsi ini ada 3 strategi dalam pemberantasan korupsi. Yang pertama ada perbaikan sistem, yang kedua ada represif, dan yang ketiga adalah edukasi dan kampanye. Perbaikan sistem ini di mana kita memberikan saran atau pendapat kita kepada pemerintah untuk melakukan langkah-langkah perbaikan seperti mengendalikan sistem pengawasan yang lebih tegas serta dapat menindaklanjuti kasus korupsi yang semakin banyak yang telah terjadi di Indonesia khususnya. Kemudian ada represif. Represif ini di mana kita masyarakat membuat laporan pengaduan masyarakat tentang masalah korupsi. Kemudian yang kedua adalah melakukan penyelidikan. Yang ketiga ada penyidikan. Kemudian yang keempat adalah melakukan penuntutan sehingga kita dapat menangkap pelaku korupsi. Dan yang terakhir adalah mengadili pelaku di pengadilan sehingga mendapatkan hukuman yang terbaik. Kemudian yang ketiga adalah edukasi dan kampanye. Maksud edukasi dan kampanye ini seperti kita melakukan demo unjuk rasa, yaitu kita membawa poster atau karton-karton yang isinya tulisan-tulisan untuk mengajak masyarakat untuk lebih menyadarkan diri pentingnya budaya perilaku anti korupsi.